Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, saudara sekalian yang kami muliakan, seperti dimaklumi bahwa rukun Islam yang pertama adalah dua kalimah syahadah. Arti syahadah, jadi kata-kata syahadah itu mengandung tiga makna. Yang pertama adalah iqrar, yang kedua adalah al-mitsaq, yang ketiga adalah al-qasam. Al-iqrar adalah pernyataan isi hati, al-mitsaq adalah janji, dan al-qasam adalah sumpah. Dengan demikian di dalam kata-kata syahadat itu sekaligus orang yang membaca kalimat syahadat adalah sedang beriqrar, sedang berjanji dan bersumpah. Jadi kalimah asyhadu alla ilaha illallah, maka sekaligus orang tersebut sedang mengikrarkan bahwa apa yang ada dalam hatinya tidak ada sesembahan selain Allah. Kemudian yang kedua adalah al-mitsaq, yaitu berjanji bahwa seumur hidup dia berjanji tidak akan menjadikan sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah makna yang terkandung dalam syahadat adalah al-qasam, yaitu sumpah. Berarti dia bersumpah bahwa seumur hidup tidak akan menyembah selain Allah SWT. Dengan demikian, maka orang yang tidak konsekuen dengan syahadatnya sekaligus telah berbuat tiga dosa. Yang pertama adalah bohong ikrarnya, yang kedua palsu janjinya, kemudian yang ketiga dusta sumpahnya. Saudara sekalian yang kami muliakan, isi daripada tiga itu yaitu iqrar, kemudian janji dan sumpah. Yang pertama isinya adalah la ilaha illallah. Hadhil kalimah, yaitu kalimah asyhadu alla ilaha illallah, itu mustalimatun ngala rukna ini mengandung dua pengertian pokok. Al-awalu, yang pertama adalah la ilaha wahiyya nafyul uluhiyah al-haqiqiyah an ghairillah, yaitu menghilangkan secara hakiki sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kandungan kalimah yang kedua illallah wa huwa isbatul uluhiyah al-haqiqiyah lahu azza wa jal wahdah, yaitu kecuali Allah adalah isbatul uluhiyah, menantapkan kewenangan untuk disembah secara hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian maka kalimah la ilaha illallah mengandung dua pengertian pokok, bahwa secara hakiki selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu apapun juga yang berhak mendapat persembahan. Kemudian pengertian yang kedua ilallah, yaitu memantapkan bahwa hanya Allah satu-satunya zat yang memang mempunyai hak untuk disembah. Sedangkan menyembah itu sendiri adalah perbuatan yang sekurang-kurangnya mengandung tiga unsur. Yang pertama adalah ta'zim, yaitu mengagungkan. Yang kedua kaifiyah, tata cara mengagungkan. Yang ketiga adalah al-i'tiqad. Jadi arti menyembah adalah memuji atau memuliakan sesuatu dengan tata cara tertentu karena adanya keyakinan bahwa sesuatu yang dimuliakan dengan tata cara tertentu adalah sesuatu yang menentukan nasib secara gaib. Dengan demikian maka menyembah Allah berarti memuliakan Allah dengan tata cara tertentu karena keyakinan bahwa Allah lah yang menentukan nasibnya atau nasib seseorang secara gaib. Kalau itu dijadikan kalimat syahadat, maka orang tersebut
adalah berjanji, sekaligus adalah bersumpah, dan lebih lagi adalah ikrar bahwa sewaktu dia masih hidup di dunia ini tidak akan memuliakan sesuatu dengan aturan tertentu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Hanya Allah lah yang akan dimuliakan dengan aturan tertentu. Memuliakan Allah dengan aturan tertentu didasari keyakinan karena memang nasibnya secara gaib ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makna la ilaha illallah juga menunjukkan bahwa tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan dimuliakan dengan tata cara tertentu karena adanya keyakinan yang dapat menentukan nasib secara gaib. Nah, kemudian untuk aturan tertentu inilah Allah sendiri sudah mengatur, yaitu dengan menurunkan syariat Islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana contoh dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah diamalkan dan diriwayatkan oleh para sahabat. Dengan demikian, maka seseorang bisa disebut menyembah kepada Allah manakala memuliakan Allah SWT karena keyakinan bahwa nasibnya ditentukan oleh Allah SWT secara gaib, dan di dalam memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala kaifiyah tata caranya hanya mencontoh kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta diteladankan juga oleh para sahabat. Mengapa sahabat di sini masuk ke situ? Karena memang pada waktu zaman Rasulullah SAW masih hidup, waktu itu memang teknik kamera, teknik informasi teknologi yang sekarang ini belum ada waktu itu, sehingga langsung diteladani secara manual oleh para sahabat. Dan tentang keotentikan sahabat di dalam mencontoh Rasulullah SAW pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ashabi kan nujum, sahabatku itu seperti bintang. Beliau melanjutkan sabdanya, engkau akan memperoleh petunjuk apabila mengikuti jejak-jejak mereka. Sementara itu Rasulullah juga bersabda, khairul qarni thalathatun, sebaik-baik generasi itu 3, yaitu yang pertama generasi sekarang ini. Nah, sekarang ini zaman Rasul masih hidup adalah para sahabat. Kemudian ba'daha, setelah itu yaitu para tabi'in, summa ba'daha, kemudian setelah para tabi'in yaitu tabi'in. Insya Allah tidak akan keliru kalau kita tidak bisa mencontoh Rasul secara langsung, mencontoh para sahabat. Sahabat tidak bisa mencontoh para tabi'in, dan tabi'in untuk contoh berikutnya. Saudara sekalian yang kami hormati, Rasulullah SAW memang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai contoh, dan itu adalah satu-satunya contoh. Dengan lain kata, karena satu-satunya contoh, maka disebut juga dengan tauhidul uswah. Sedangkan satu-satunya disembah adalah Allah, namanya tauhidul uluhiyah. Dengan demikian, maka asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah mengandung 2 tauhid. Pertama adalah tauhid uluhiyah, yaitu Allah SWT satu-satunya sesembahan. Yang kedua adalah tauhidul uswah, satu-satunya contoh di dalam menyembah Allah adalah contoh dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya marilah kita mohon pada Allah kekuatan lahir batin, mudah-mudahan bisa mengamalkan syahadat ini dengan sebaik-baiknya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.